kelima yaitu iluminasi. Iluminasi maksudnya kalau sesuatu gelap lantas diterangi, begitu loh itu ya. Itu iluminasi. Misalnya ruangan ini gelap, listrik dihidupkan jadi terang. Itu iluminasi, penerangan, diterangi. Tapi maksudnya di sini iluminasi yaitu bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan yang kita baca atau yang kita pelajari ini. Bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan itu iluminasi. Jadi iluminasi di sini kaitannya dengan apa? Understanding, dengan pengertian akan firman Tuhan. Kaitannya dengan pengertian akan firman Tuhan. Firman Tuhan, kita tahu Alkitab ini firman Allah, bukan buku biasa. Jadi tidak bisa dimengerti semata-mata oleh rasio atau oleh akal pikiran saja. Perlukan pertolongan dari Roh Allah sendiri, dari Sang Pengarang sendiri. Kita tahu dari pengilhaman, dari doktrin mengenai pengilhaman, bahwa Roh Allah yang sudah menggerakkan siapa? Orang-orang itu, penulis-penulis itu untuk menulis Alkitab. Berarti yang paling tahu tentang firman Tuhan ini ya Tuhan sendiri. Jadi kalau saudara ingin mengerti firman Tuhan ini, kita harus dengan rendah hati ya, mengharapkan dan memohon pertolongan Dia. Itu namanya iluminasi. Jadi minta supaya Dia yang membukakan rahasia firman ini kepada kita. Coba untuk itu kita baca satu ayat, Mazmur 119 ayat 18. Ini barangkali sudah tahu ayat ini. Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Nah, ini pemazmur ini menyadari betul untuk bisa mengerti keajaiban firman Tuhan, mereka perlu ditolong. Matanya perlu dibukakan, dicelekkan oleh Tuhan, oleh Roh Allah sendiri. Nah, ini yang dimaksudkan dengan iluminasi. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengerti firman Allah yang kita baca atau yang kita pelajari, kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus Allah sendiri itu. Mengapa demikian? Barangkali kita perlu mengerti dulu mengenai manusia. Manusia itu sebetulnya satu makhluk ciptaan Allah yang sangat kompleks dan sangat unik, ya kan? Sangat istimewa. Karena manusia itu sebetulnya ya mungkin bentuknya hanya begini ya. Tapi sebetulnya manusia itu satu makhluk yang sangat kompleks. Manusia itu terdiri dari roh, kan? Terdiri dari 3 bagian sebetulnya yang namanya manusia itu. Roh, yang kedua jiwa, yang ketiga tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Ada yang bilang manusia itu terdiri dari 2 bagian, itu roh dan jiwa ini disebut bagian imateri, bagian bukan materi. Sedangkan tubuh adalah bagian materi, bagian badan wadak yang bisa dipegang, dirasa. Sedangkan roh dan jiwa kan tidak bisa dipegang. Bagian imateri, bagian bukan materi, yang ini bagian materi. Itu sama saja, ya. Hanya tidak terlalu mengganggu pembagian yang didasarkan pada 3, itu roh, jiwa, dan tubuh. Seperti Paulus itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu Paulus mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Nah, kamu seluruhnya ini apa maksudnya? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, sekarang saudara perlu mengerti apa fungsi dari tiap bagian ini. Apa fungsinya roh, apa fungsinya jiwa, apa fungsinya tubuh. Nah, kalau fungsinya tubuh, kita sendiri tahu itu tubuh itu fungsinya panca indera, ya kan?
Dengan tubuh kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengecap, bisa meraba, bisa apa lagi satu lagi? Mencium, ya kan? Jadi dengan tubuh kita bisa melihat, maksudnya bisa melihat, oh warna ini merah, hijau, oh ini indah, oh ini jelek. Kita bisa mendengar, oh ini suara ini enak, ya. Suara ini lembut, suara ini kasar, suara ini keras, suara ini pelan. Bisa mencium, oh ini baunya sedap, oh ini baunya busuk. Bisa itu meraba, oh ini dingin, oh ini panas, ya kan? Oh ini halus, ini kasar. Bisa mengecap, oh ini asin, ini manis, ini tawar, ini pahit, ya kan? Dengan kata lain, lewat tubuh kita, kita dapat mengenal apa? Alam sekeliling kita. Yaitu tubuh. Tapi tidak dapat mengenal Allah dengan tubuh. Dengan tubuh saudara mengenal alam sekeliling. Nah sekarang kalau jiwa itu fungsinya apa? Ada 3. Kalau tubuh panca ada 5 indera. Kalau jiwa itu ada 3. Jiwa itu letaknya will itu kehendak saudara. Kemudian itu letaknya mind ini pikiran saudara atau akal budi saudara. Lantas letaknya itu emosi atau perasaan saudara. Itu jiwa. Jadi dengan jiwa saudara bisa mengambil keputusan, ya? Karena di dalam jiwa ada kehendak. Saudara bisa mengambil keputusan. Wah hari ini saya akan pakai baju yang batik. Itu saudara mengambil keputusan, bukan? Itu jiwa saudara, bukan tubuh saudara. Saudara bisa berpikir, bisa belajar, bisa mempertimbangkan sesuatu, ya pada? Bisa menghafalkan ayat. Itu karena saudara ada pikiran di dalam jiwa saudara. Kemudian ada emosi, saudara bisa mengasihi, bisa membenci, bisa tersinggung, bisa apa lagi itu ya, kasihan, emosi itu. Tetapi kita tidak mengenal Allah dengan itu, dengan jiwa kita, dengan kehendak, pikiran atau emosi kita. Kita mengenal Allah lewat roh kita. Lewat roh kita. Karena di dalam roh ada itu God consciousness. Bagaimana Kristen? God conscious, ya betul. Consciousness, adanya kesadaran akan Allah. Ya. Ada kesadaran akan Allah itu tidak terletak pada tubuh dan jiwa, tapi pada roh. Makanya waktu Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, ingat, kalau menyembah Allah hendaknya menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena tubuh dan jiwa tidak bisa kontak dengan Allah. Yang bisa menyadari Allah hanya roh kita. Itu maksudnya ayat itu. Kalau menyembah Allah bukan menyembah dengan tubuh atau jiwa kita. Tubuhnya boleh itu goyang-goyang ke kanan ke kiri, ya kan? Selama rohnya masih mati, itu tidak kontak dengan Allah. Jangan salah paham. Bukan tubuh yang penting di dalam penyembahan terhadap Allah, di dalam penyembahan yang benar. Tapi roh saudara, kontak apa enggak? Roh saudara sudah dihidupkan apa enggak? Sudah sadar akan Allah apa enggak? Itu maksudnya. Ada juga di dalam roh itu fungsinya kesadaran akan Allah, juga itu fungsinya satunya conscience. Conscience ini hati nurani. Hati nurani itu begini, semacam alat monitor. Nah, seperti sekarang ini Agus lagi merekam kita ya. Ada alat monitornya, bukan? Jadi lewat alat monitor Agus tahu apa rekamannya sudah betul apa enggak, apa sudah kena sasaran apa enggak, ya kan? Apa keliru apa enggak. Nah, semacam timbangan, semacam alat timbangan. Itu hati nurani itu semacam alat timbangan. Dengan adanya alat timbangan, saudara akan tahu, wah timbangannya ini sudah 1 kilo, sudah betul apa salah? Apa betul sudah 1 kilo? Apa ini 1,5 kilo, ya kan? Bisa tahu. Nah begitu juga Allah menaruh alat monitor di dalam roh kita. Sehingga kalau saudara misalnya umpama jika wali kata ini, yuk mengambil arloji,
Atau kacamata yang ada di sini kebetulan tidak ada orang diambil. Tidak ada orang tahu. Tidak ada satu orang tahu. Ya. Dan kalau saudara tidak bilang-bilang, tidak akan pernah ada orang tahu bahwa kacamata ini diambil oleh saudara. Misalnya, umpamanya kalau dikata. Tapi apa yang terjadi di dalam hati saudara? Akan ada apa? Perkataan yang Ada suara ya. Ada perkataan yang mengatakan apa? Kamu mencuri. Kamu sudah mencuri, betul? Kamu sudah mencuri. Dan saudara bilang, siapa yang ngomong ini? Ya, kamu sudah mencuri. You mau tidur, suara itu ngomong lagi. Kamu mencuri kacamata tadi. Saudara bangun, kamu mencuri kacamata tadi. Saudara bilang, nggak ada orang. Tapi suara itu terus ada. Itu conscience. Itu hati nurani saudara. Yang akan taruh di dalam hati saudara. Untuk menyatakan mana salah, mana benar, mana baik, mana buruk. Semacam timbangan ya. Misalnya satu jalan, saudara lagi jalan-jalan keluar, lantas kendaraan itu jalan di luar kan ramai kendaraan. Tiba-tiba ada satu nenek tua mau nyebrang sendirian ya, sudah agak rabun, tidak bisa melihat, dan dia kesulitan untuk menyeberang. Lantas tanpa disuruh oleh siapapun juga, saudara menuntut nenek itu, "Nek, mari saya tolong." Setelah sampai ke seberang, ya nggak ada orang memperhatikan ya, karena semua orang sibuk sendiri. Setelah sampai ke seberang, apa yang jadi di dalam hati saudara? Ada satu apa? Perasaan enak, ya kan? Seolah-olah ada satu perkataan, satu suara yang mengatakan, wah, betul perbuatanmu itu, baik sekali perbuatanmu itu ya, benar yang kau kerjakan itu. Itu apa? Conscience, conscience, hati nurani kita. Lantas satu lagi, dalam roh itu ada intuisi, intuition. Intuisi itu sesuatu yang Allah taruh dalam hati saudara, sehingga saudara bisa mengetahui tanpa belajar. Maksudnya begini, kita sebetulnya walaupun tidak pernah belajar apa-apa, kita sebetulnya mulai dari lahir sampai kemudian kita besar, jauh di dalam hati kecil kita ya. Ini maksudnya sebetulnya itu dalam roh kita. Kita tahu bahwa Allah itu ada, yang ada. Meskipun orang komunis, orang ateis, yang mereka terang-terangan jangan sengaja menyangkal Allah tidak ada, itu sebetulnya mereka melawan rohnya sendiri. Rohnya, intuisinya itu sebetulnya mengatakan kepada mereka. Karena Allah menaruh ini di dalam roh manusia. Intuisinya sebetulnya mengatakan bahwa ada Allah. Tapi orang ateis, orang komunis dengan sengaja mereka ya, menolak itu dan mengatakan Allah tidak ada. Tapi saya yakin di dalam roh dia itu bertentangan. Itu intuisi, mengetahui sesuatu tanpa belajar. Biasanya normalnya kan kita baru tahu sesuatu setelah belajar kan? Tapi intuisi tidak. Intuisi tidak. Walaupun orang tua saudara nggak memberitahu, guru saudara nggak memberitahu, saya yakin dalam hati saudara, saudara tahu Allah ada. Nah, siapa yang beritahu? Wong kita nggak pernah belajar itu intuisi. Intuisi. Allah menaruh di dalam roh kita. Makanya ini beda manusia dengan binatang. Binatang cuma terdiri dari tubuh dan jiwa. Kayak anjing itu tubuh dan jiwa tok. Soalnya kalau tubuh tok kan mati dia. Ada jiwanya, tapi anjing tidak punya roh. Itu sebabnya anjing tidak bisa beragama. Anjing itu agamanya apa? Hindu, Buddha, Kristen? Karena anjing tidak punya roh. Karena tidak punya roh, anjing tidak mempunyai apa? Kesadaran akan Allah. Tidak bisa kontak dengan Allah. Nah, sudah mengerti di sini? Nah, disinilah kenapa perlu iluminasi pada waktu kita membaca Alkitab? Karena begini. Karena oleh sebab dosa, roh kita jadi gelap. Ya. Kalau roh kita jadi gelap, kesadaran akan Allah ikut gelap. Hati nurani kita juga ikut gelap sebetulnya. Intuisi kita sudah rusak juga. Karena dosa, ya roh kita gelap. Sehingga kita tidak gampang. Kita lamban sekali untuk mengerti kebenaran Alkitab. Ya mana? Coba kalau kejahatan, nggak usah diajari langsung pintar. Loh, coba lihat itu anak-anak kecil kalau di desa ya. Anak-anak kecil main apa itu? Apa gambar-gambar wayang yang digunting, apa? Kecil, apa namanya itu? Umbul. Ya, umbul-umbul kan. Dulu kita sering main kan? Main. Lihat perhatikan kalau anak-anak kecil di kampung itu main umbul-umbul. Wah, yang satu itu bisa menang banyak sekali. Temannya semua bisa kalah. Sabun kali umbulnya dilepaskan, mesti punya dia itu ada gambarnya. Jatuhnya itu tidak ada gambarnya. Karena apa? Dia licik sekali. Itu sebetulnya dua gambar ditempel atas bawah sama-sama ada gambarnya. Jadi jatuh yang mana aja selalu gambarnya di atas.
Lihat, dari mana dia belajar kejahatan itu? Mosok mbahnya dia ngajarin dia. Cucuku, kalau main umbul-umbul, gambarnya ditempeli dua-dua ya, atas bawah ya. Apa mosok itu, misalnya anak kecil itu di sekolah itu bohong sama guru atau ngerepet, nyontek di sekolah. Mosok waktu dia masih bayi digendong sama ibunya ngajarin, anakku, besok-besok kalau sudah besar kamu jadi pembohong ya, bohonglah ya, berdustalah ya, apa begitu? Apa waktu ditimang-timang oleh ibumu diajari berdusta? Enggak kan? Enggak kan? Tapi kenapa setelah mulai 5 tahun, 6 tahun kok pinter dusta, pinter bohong? Kenapa? Ini manusia, rohnya sudah gelap. Manusia gampang sekali menerima kejahatan, dosa, kebusukan, kebobrokan, tetapi lamban sekali untuk menerima kebenaran. Lamban sekali. Apalagi kita itu boleh dikata tidak bisa mengerti kebenaran ini, kecuali karena roh kita sudah gelap. Kecuali, nah ada pertolongan dari atas, dari Roh Allah. Kecuali Roh Allah menerangi firman-Nya, membuat itu roh kita diterangi sehingga roh kita bisa mengerti maksudnya firman Tuhan. Nah, ini iluminasi. Jelas? Jadi coba ditulis. Coba ditulis ya. Iluminasi maksudnya Roh Kudus yang tinggal di dalam roh orang percaya. Jadi begini ya, pada waktu sebelum orang itu percaya pada Tuhan Yesus, rohnya akan gelap karena dosa. Lantas waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Roh Kudus tinggal di dalam roh kita, membaharui kita. Nah, jadi iluminasi itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam orang percaya, menerangi mereka, ya, menerangi roh mereka, sehingga mereka dapat mengerti perkara-perkara rohani. Sehingga mereka dapat mengerti perkara-perkara rohani. Pernah ngalami waktu membaca atau sedang mempelajari sesuatu ayat atau nas dari Alkitab, tiba-tiba seperti sesuatu dibuka ya, terus begitu ya. Loh, dulu saya membaca ini ada 50 kali kok nggak ngerti-ngerti, kok baru sekarang ngerti. Nah, itu iluminasi. Itu iluminasi. Pada waktu itu Roh Kudus membukakan kepada saudara. Membukakan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Coba kita lihat. Apa kata Yesus mengenai salah satu tugas penting dari Roh Kudus? Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, nah, Ia siapa di sini? Yaitu Roh kebenaran. Siapa ini Roh kebenaran? Roh Kudus. Ya. Apabila Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di mana seluruh kebenaran? Alkitab. Ini satu-satunya sumber kebenaran. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita, maksudnya akan menyatakan kepada kita seluruh kebenaran itu. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lagi kita lihat Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 17 dan ayat 18. Ayat 17 dan ayat 18. Perhatikan ayat ini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya, ini doanya Rasul Paulus ya, supaya apa? Supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu. Kalau ingat kata wahyu berhubungan dengan apa? Alkitab, firman Allah. Supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu. Nah, siapa yang masukkan dengan roh hikmat dan roh wahyu? Roh Allah sendiri. Roh Allah sendiri. Supaya diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, saudara hanya bisa mengenal Allah dengan benar lewat Alkitabnya. Dengan kata lain,
Roh Kudus itu diminta oleh dengan kata lain Paulus memohon supaya orang-orang Kristen itu diberi Roh Kudus untuk menolong mereka mengerti Alkitab. Itu iluminasi. Ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Rohnya yang gelap itu supaya diterangi, agar kamu mengerti, agar mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Itu iluminasi. Jadi mata hati kita itu diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerti, sehingga kita bisa itu melihat kebenaran itu, sehingga kita bisa menangkap, memahami maksudnya dengan jelas. Jadi iluminasi pekerjaan siapa? Pekerjaan dosen di SPAI. Pekerjaan siapa? Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan saya. Saya hanya bisa menuntun saudara kepada Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang mengajar saudara sepenuhnya. Nah ini coba kita lihat Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 di sana. Ini ayat aneh sekali itu, bahwa sampai sekarang Yesus terus mengajar kita. Loh, Yesus sudah ada di surga, bagaimana dia terus mengajar kita? Bagaimana? Kita lihat itu Kisah Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah inti daripada ayat-ayat itu adalah bahwa lewat Roh Kudus, melalui Roh Kudus, oleh Roh Kudus, Yesus terus mengajar kita. Dan dulu waktu Yesus itu secara jasmani ada di tanah Palestina, dia sendiri langsung mengajar murid-muridnya, bukan? Sekarang dia sudah kembali ke surga. Dan bagaimana dia mengajar kita sekarang? Dia guru agung. Bukan saya guru agung. Yesus guru agung. Bagaimana dia mengajar kita sekarang? Lewat Roh Kudus. Tentu saja memakai firman-Nya, tentu saja memakai Alkitab ini. Oleh sebab itu, ayat-ayat yang diberikan di kelas, ayat-ayat yang sudah kita bahas dan sebagainya, pada waktu saudara belajar sendiri, waktu malam atau waktu sore atau apa, itu dibuka lagi, dibaca lagi. Jangan hanya lihat catatannya, lihat juga Alkitabnya, buka. Pada waktu saudara membuka Alkitab itu, Roh Kudus mendapat kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh kepada saudara. Nah coba sekarang Mazmur, tadi sudah kita baca ya, catat aja Mazmur 119 ayat 18. Itu juga ada kaitan dengan ini. Masih ingat bunyinya? Singkapkanlah mataku supaya aku dapat memandang keajaiban-keajaiban Tauratmu. Itu juga satu doa dari pemazmur, satu doa yang sangat bagus sekali dalam hubungan dengan iluminasi. Apa saudara sebelum waktu teduh tidak lupa untuk berdoa demikian, supaya Roh Kudus menerangi, membuka mata hati saudara. Waktu kita mau belajar juga di kelas ini, kenapa kita berdoa dulu? Supaya Roh Kudus memimpin, supaya Roh Kudus sendiri yang menjelaskan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Karena kalau dosen-dosen termasuk saya itu terbatas, kemampuan kita terbatas. Saya tidak bisa menjelaskan rahasia firman Allah sampai sedalam-dalamnya. Hanya Roh Kudus yang bisa ke dalam hati dan pikiran saudara. Jadi sering sambil ketika dosen menjelaskan sesuatu, Roh Kudus juga menjelaskan dalam pikiran dan hati saudara. Ya, mungkin saudara sudah mengalami selama ini ya. Sambil mendengarkan dosen bicara, loh, tiba-tiba di dalam kok seperti ya ada penjelasan lain yang lebih sempurna, lebih lengkap, sesuatu yang membuat saudara lebih mengerti, yang bukan karena kemampuan dosen, ya bukan. Nah itu pekerjaan Roh Kudus, iluminasi. Jadi kalau kita kembali sekarang kepada masalah tadi yang kita sudah jelaskan. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa iluminasi perlu? Mengapa harus ada iluminasi? Mengapa Roh Kudus mengerjakan iluminasi?
dalam hidup kita, di dalam kaitan dengan apa? Firman Allah atau Alkitab. Apa sebabnya? Dan mengapa perlu ada iluminasi tadi? Kenapa kok perlu diterangi supaya kita mengerti? Kenapa? Oleh karena itu tadi, karena kita gelap. iya, karena pikiran kita gelap, karena dosa, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka pikiran kita sudah gelap, kita lamban untuk menangkap kebenaran. Kalau menangkap kejahatan nggak usah belajar langsung pinter, ya. Tapi untuk menangkap kebenaran, menangkap itu kebaikan, kita lamban sekali. Untuk mengerti perkara-perkara rohani, kita sangat lambat. Makanya perlukan ya iluminasi dari Roh Kudus. Nah, kita lihat itu satu ayat di sini yang menjelaskan keadaan kita kalau tidak diterangi oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Ayat 18 sampai dengan ayat 19. Nah, ini keadaan saudara dan saya. Dan kalau kita tidak diterangi oleh Roh Kudus, tidak ada iluminasi, kita tetap tidak dapat mengerti Alkitab sepenuhnya itu ya. Efesus 4 ayat 18 dan 19. Nah, bunyinya begini. Dan pengertiannya yang gelap, nah lihat, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka. Nah ini manusia, Allah mengatakan manusia itu bodoh. Bodoh maksudnya tidak cepat mengerti kehendak Allah, tidak cepat mengerti firman Tuhan. Dan karena kedegilan hati mereka. Nah hatinya degil, penuh dengan kejahatan ya kan. Hati manusia itu tidak terisi oleh kebenaran, tidak terisi dengan kebenaran, tapi terisi dengan kedegilan. 19. Perasaannya juga, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi coba perhatikan ayat 20. Tapi kamu bukan demikian. Maksudnya itu kan orang-orang yang masih gelap itu rohnya. Kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Bagaimana kita belajar mengenal Kristus? Ayat 21. Yaitu kamu telah mendengar tentang Dia, telah menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Cukup terang? Jadi oleh sebab kejatuhan manusia, oleh sebab dosa, oleh sebab kegelapan dalam roh manusia, kita lamban sekali untuk menangkap, memahami kebenaran, perlu iluminasi dari Roh Kudus. Nah, iluminasi dari Roh Kudus itu menolong, menerangi kita supaya kita dapat mengerti, memahami, menangkap dengan jelas maksud firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebetulnya ini bagaimana itu sebetulnya Roh Kudus menerangi? Firman-Nya sehingga kita bisa mengerti. Bagaimana caranya? Coba itu 1 Korintus 2 ayat 13. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 13. Ini sebetulnya cara dari Roh Kudus untuk menerangi. Selain Dia membukakan ya mata rohani kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat 13 di sana dikatakan bahwa dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh kudus itu, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah maksudnya ayat ini itu Roh Kudus, cara Roh Kudus menerangi kita, yaitu dengan apa? Dengan firman Tuhan itu sendiri. Jadi cara terbaik untuk mengerti firman Tuhan dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dibandingkan dengan firman Tuhan, ayat dibandingkan dengan ayat, nas dibandingkan dengan nas. Buku tafsiran yang terbaik terhadap firman Tuhan ini buku tafsiran karangan siapa? Kan ada buku-buku tafsiran. Buku tafsiran yang terbaik untuk mengerti firman Tuhan itu buku yang mana? Ya? Ya memang seperti sini, Alkitab ini sendiri merupakan tafsiran yang terbaik terhadap Alkitab itu sendiri. Nah itu cara Roh Kudus menerangi.
Makanya, makin banyak membaca Alkitab, makin saudara akan mengerti isinya. Makin itu saudara itu teratur mempelajarinya, makin itu saudara lebih gampang memahami maksudnya. Karena demikianlah cara kerja Roh Kudus menerangi kita. Yaitu Alkitab, firman Tuhan ditafsirkan justru dengan Alkitab sendiri. Jadi buku tafsiran terbaik itu justru Alkitab sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita punya Alkitab itu sudah komplit. Dari satu segi kita tidak perlu buku lain sebetulnya. Dari satu segi. Selama saudara punya Alkitab dan punya Roh Kudus, itu cukup. Itu cukup sebetulnya. Sebetulnya. Cuma ya karena kedegilan kita dan kebodohan kita, ya kita perlu dibantu oleh guru-guru, oleh buku-buku lain, ya kan? Ini saking bodohnya kita sebetulnya. Di hadapan Tuhan demikian. Saking lambatnya kita untuk bisa nangkap kebenaran itu, perlu guru-guru, perlu buku-buku lain yang bermutu. Nah, ada pertanyaan tentang iluminasi? Jadi dari keterangan tentang iluminasi ini, kita bisa mengatakan bahwa guru agung kita atau guru yang terbaik untuk mengajar kita firman Allah adalah siapa? Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus, Roh Yesus sendiri, bukan Pak Cahya loh ya, bukan Pak Cahya, jangan lupa. Roh Kudus atau Roh Yesus sendiri, dialah guru agung kita. Dan dia mengajar kita dengan Alkitabnya ini, dengan firman-Nya ini. Revelasi, inspirasi, animasi dan iluminasi, maka Allah secara supranatural, secara ajaib menjaga firman-Nya itu, menjaga firman-Nya. Dia sendiri yang menjaga firman-Nya. Jadi tidak ada satupun yang dapat merusakkan, menghancurkan firman Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menjaganya itu ya. Nah, itu usaha-usaha untuk menghancurkan firman Tuhan bukan tidak sedikit. Usaha untuk menghancurkan Alkitab bukan tidak sedikit, tetapi tidak ada yang pernah berhasil, oleh karena sebab Allah sendiri yang menjaga, memelihara firman-Nya. Itu usaha untuk menghancurkan firman Tuhan sama saja seperti usaha untuk menghancurkan Tuhan sendiri. Yang orang yang membenci firman Allah, yang berusaha merusakkan firman Allah, sama saja dengan orang berusaha merusakkan Allah sendiri. Itu satu yang mustahil, ya apa tidak? Sama halnya kalau itu sinar matahari, saudara berusaha menghancurkan sinar matahari itu, atau cahaya matahari, sama saja saudara berusaha menghancurkan matahari sendiri. Itu pekerjaan yang sia-sia, bukan? Sama dengan ini. Ini perkataannya Allah, ini firman-Nya Allah, ini sabdanya Allah. Usaha siapa saja yang berusaha menghancurkan ini, sama saja berusaha menghancurkan yang bersabda, yang berfirman, yang berbicara, yaitu Allah. Itu pekerjaan yang sia-sia, ya apa tidak? Mustahil. Kita sendiri tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan firman Tuhan, dan firman Tuhan sendiri ada banyak bicara mengenai hal itu. Misalnya coba kita lihat Mazmur 119 ya. Dalam Mazmur 119 itu pasal dalam Perjanjian Lama yang terkenal mengenai firman Allah. Mazmur 119 misalnya ayat 100 berapa ini? 152. Misalnya 152, ayat 152. Ayat itu mengatakan, sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatanmu bahwa engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan sudah menetapkannya untuk selama-lamanya. Apa yang ditetapkan untuk selama-lamanya? Peringatannya, firman-Nya. Tidak mungkin berubah, tidak mungkin itu dirusakkan atau diubah oleh siapa saja, atau dilenyapkan, tidak mungkin dilenyapkan. Misalnya ayat 89. Ayat 89. Bagaimana bunyinya? Mana 89? Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga.
Nah, apa yang tetap teguh? Yang tetap teguh di langit, firman Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, langit akan lenyap, bukan? Akan digulung, bintang-bintang akan jatuh, bulan, matahari akan berguguran. Firman Tuhan, satu titik pun tidak akan lenyap, tidak akan lenyap. Itu luar biasa ya. Yaitu preservasi. Itu maksudnya pemeliharaan Allah terhadap firman-Nya. Dan sebetulnya Allah memelihara firman-Nya dari apa saja itu. Kalau kita belajar sejarah Alkitab, kita akan heran sekali, itu tentang keluar biasaan Alkitab ini. Setiap kali, apakah saudara sadar? Setiap kali saudara membuka Alkitab ini, saudara bisa memegang dan membuka Alkitab ini dengan satu keyakinan penuh bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang tidak berubah, tidak pernah salah. Di mana saudara bisa yakin bahwa saudara sedang membaca sesuatu yang kekal, gitu ya. Allah itu menjaga firman-Nya, memelihara firman-Nya dari kerusakan. Misalnya itu kalau kita belajar sejarah kita heran, Allah menjaga dari kerusakan. Apakah saudara tahu Alkitab yang mula-mula dulu itu tidak ditulis dalam bentuk buku begini? Ini buku baru ditemukan setelah abad pertengahan itu, setelah ada pencetakan. Dulu Alkitab ditulis di mana? Di gulungan kulit, ya kan? Kadang-kadang ditulis di daun-daun yang disebut itu di Mesir itu disebut papirus, itu daun-daun papirus. Dan seperti papirus itu, bagaimana Allah memelihara itu daun itu yang berisi naskah-naskah Alkitab supaya tidak rusak? Nah, itu daun itu terpendam di bawah padang pasir di Mesir misalnya, dan selama berabad-abad itu padang pasir itu menjaga dari kerusakan. Timbunan pasir itu menjaga dari kerusakan. Begitu juga itu seperti gulungan-gulungan kulit, naskah-naskah kuno dan sebagainya. Alam menjaganya supaya tidak rusak. Seperti ada beberapa naskah gulungan yang ditemukan di Laut Mati. Di Laut Mati satu ketika itu seorang gembala yang ini satu ceritanya bagaimana seorang gembala menemukan gulungan. Suatu ketika gembala itu mencari dombanya yang tersesat di daerah Laut Mati, tersesat. Dombanya masuk dalam satu gua. Waktu dia masuk dalam gua itu, dia menemukan guci-guci. Tahu guci, seperti gentong begitu. Dan ternyata di dalam guci-guci itu ada naskah-naskah kuno. Ini yang disebut itu the Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll itu naskah-naskah Laut Mati. Dan setelah diperiksa, wah ternyata itu apa? Naskah kitab Nabi Yesaya. Persis sama kalau diterjemahkan seperti kitab Nabi Yesaya yang ada pada kitab saudara sekarang. Satu kata pun tidak ada bedanya. Ribuan naskah Alkitab, naskah kuno yang ditemukan. Kalau dibandingkan satu sama lain itu semuanya cocok satu sama lain. Jadi Allah tahu bagaimana memelihara firman-Nya supaya tidak dirusakkan oleh alam gitu ya. Dia menjaga dari kerusakan, dia juga menjaga dari kesalahan. Begitu teliti dijaga dari kesalahan. Begitu teliti para penulis Alkitab zaman dulu itu. Waktu itu ingat, belum ada apa? Percetakan, ya, belum ada percetakan, belum ada fotokopi, belum ada mesin tik. Semua naskah harus ditulis tangan satu persatu. Dan bagaimana diteliti dari satu naskah ke naskah lainnya, ada ribuan naskah yang ditemukan dan satu sama lain itu tidak ada bedanya. Cocok satu sama lain. Cocok sama juga dengan naskah kuno yang usianya ribuan tahun, cocok dengan itu naskah yang ada di Alkitab modern kita sekarang ini. Itu pekerjaan Allah ya, secara ajaib sudah menjaga sendiri itu firman-Nya dari kerusakan dan juga dari kesalahan. Dan selain itu, Allah juga tahu menjaga firman-Nya dari musuh-musuhnya. Dan mungkin saya bilang dari kemusnahan, ya, kita bisa bilang dari kemusnahan. Nah, musuh-musuh Alkitab berusaha memusnahkan Alkitab. Ya? Allah juga tahu menjaga firman-Nya supaya tidak musnah, supaya tidak dimusnahkan oleh musuh-musuhnya.
Beberapa contoh kita bisa lihat ini dari dalam Alkitab sendiri. Nah, coba saudara perhatikan bersama saya. Jangan pikir itu Alkitab sendiri tidak mencatat bagaimana musuh-musuh Alkitab berusaha memusnahkan Alkitab. Misalnya dalam kitab Nabi-Nabi dalam Perjanjian Lama itu, coba kita buka Nabi Yeremia. Nabi Yeremia pasal 36. Nabi Yeremia pasal 36 ini kisah tentang pembakaran kitab nubuat Nabi Yeremia. Yeremia bernubuat, ya kan? Menyampaikan firman Allah sesuai dengan perintah Allah. Lantas ditulis oleh Baruk. Kemudian tulisan itu ditemukan oleh Raja Yehuda yang jahat pada waktu itu, yaitu Yoyakim. Atas Yoyakim minta itu dibacakan, setiap kali selesai dibaca dibakar, dibaca dibakar, dibaca dibakar. Sama sekali Raja Yoyakim itu tidak menghargai firman Tuhan, dan gulungan-gulungan Alkitab itu dibakar oleh dia. Barangkali kita bisa membaca itu ya, pasal 36. Ini satu contoh yang komplit bagaimana musuh-musuh Alkitab berusaha memusnahkan Alkitab. Coba kita lihat pasal 36 itu. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, ya, jadi Tuhan menyuruh Yeremia mengambil kitab gulungan. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu. Dengan kata lain, Tuhan menyuruh Yeremia menuliskan firman Tuhan. Menuliskan firman Tuhan mengenai yang kufirmankan kepadamu, mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa. Dan sejak aku berbicara kepadamu, yaitu yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi maksud Tuhan, firman Tuhan itu supaya disuruh ditulis, supaya dibaca, dan supaya orang-orang bertobat. Kalau bertobat, Tuhan mengampuni. Dari dulu maksud firman Tuhan itu kan begitu, untuk menyelamatkan orang berdosa, ya kan? Nah, sekarang kita terus. Jadi Yeremia mendapat perintah Tuhan itu untuk menulis firman Tuhan. Jadi Yeremia memanggil siapa? Baruk bin Neria. Mungkin Baruk ini semacam sekretarisnya Yeremia, ya. Lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Sekarang kita lanjutkan, kita terus loncat sampai pada ayat-ayat yang ke mana ini? Ayat yang ke 21, ayat 21. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Nah ini saat yang tepat untuk memusnahkan Alkitab, ya kan? Pas musim dingin, membuat perapian. Kok ada kitab apa ini, ya? Katanya kitab dari firman Tuhan. Ini saat yang tepat ini untuk memusnahkan ini. Coba sini, ambil. Raja memerintahkan, ambil, baca di sini. Atas apa yang dilakukan oleh raja? Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, kalau bentuk buku sekarang mungkin beberapa halaman begitu, ya. Apa yang dilakukan oleh raja? Maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkannya ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan itu, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Nah lihat, firman Tuhan dibacakan di hadapan raja yang jahat dengan para anak buahnya, dengan para penggawanya. Bukannya mereka itu tertempelak, bukannya mereka menangis bertobat, tetapi malah mereka itu sama sekali tidak tergerak hatinya, malahan mengambil pisau, Alkitab itu sobek lantas dibuang ke dalam api. Nah, lihat ini. Ada berapa banyak orang yang sudah berbuat demikian terhadap firman Tuhan.
Bukannya mereka bertobat, malah mereka mau menghancurkan apa? Firman Tuhan. Tapi ini, coba kita lihat terus ayat 27. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, nah ini habis kan, sudah kan, itu kan dibakar ya kan? Dan Raja Yoyakim merasa menang, oke, menang ya, itu firman Allah itu sudah habis dibakar. Tetapi ini, sesudah raja membakar gulungan itu, apa yang terjadi? Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Tuhan berfirman lagi, bunyinya, ambil pulalah gulungan lain. Untuk saya ini lucu sekali dia. Yoyakim merasa bisa menghancurkan firman Tuhan, menghabiskan dengan dibakar. Ternyata tidak bisa, karena apa? Tuhan berfirman mengatakan apa? Ambil pulalah gulungan lain. Maksudnya apa? Ambil lagi kitab yang lain dan tulis lagi. Ambil pulalah gulungan lain. Tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda itu. Ya benar. Berarti firman Tuhan tidak habis karena ditulis lagi. Sekarang ayat 29. Sekarang bagaimana? Firman Tuhan itu tidak bisa dihabiskan, tapi mengenai orang yang berusaha menghabiskan firman Tuhan, bagaimana nasibnya? Coba lihat ayat 29. Mengenai Yoyakim, Raja Yehuda, haruslah kau katakan kepadanya begini. Beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapa engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan? Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Itu raja yang membakar Alkitab itu tadi ya. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda, segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Saya membaca ini dan saya tertawa. Tertawa apa? Kepada kesia-siaan usaha manusia untuk menghancurkan firman Tuhan. Bukannya firman Tuhan yang hancur, malah firman Tuhan itu akan tambah banyak, malah yang mau menghancurkan yang binasa. Ya pada akhirnya Raja Yoyakim yang binasa. Sedangkan firman yang tadinya itu ditulis oleh Yeremia, oleh Baruk dari mulut Yeremia, bukannya habis, malah ditambahin lagi, malah tambah banyak. Nah itu usaha untuk menghancurkan firman Tuhan sia-sia. Sama saja seperti berusaha menghancurkan Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang memelihara, Dia yang menjaga dari kerusakan, menjaga firman-Nya dari kesalahan-kesalahan, sehingga kita bisa yakin firman-Nya itu adalah firman yang tepat, betul, dan juga menjaga firman-Nya dari kemusnahan. Tidak ada satu orang bisa memusnahkan kita. Ini lagi contoh di zaman modern, itu contoh pada zaman kuno itu ya. Contoh di zaman modern, misalnya itu Kaisar Diokletian. Diokletian itu seorang kaisar Romawi. Pada sekitar tahun 300-an, 303 Masehi, ini Diokletian mengeluarkan satu dekret. Ini Raja Romawi pada waktu itu, Kekaisaran Romawi kan menyembah berhala. Nah, mereka sangat membenci kekristenan. Karena kaisar itu menganggap dirinya apa? Tuhan yang harus disembah. Jadi kalau kekristenan dibiarkan, sedangkan orang Kristen itu kan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Wah, ini berarti Kaisar Romawi merasa ada saingan, ya benar. Jadi kekristenan harus dihancurkan. Dan untuk menghancurkan kekristenan, Alkitab orang Kristen harus dimusnahkan. Kitab suci orang Kristen harus dimusnahkan. Maka Diokletian, salah seorang kaisar Romawi itu pada tahun 303 Masehi, mengeluarkan satu dekret. Tahu dekret ya? Satu pengumuman raja, menyatakan bahwa Alkitab harus dimusnahkan. Setiap lembar yang ada harus dibakar habis. Itu dekret yang luar biasa. Dan ingat pada waktu itu belum ada percetakan. Alkitab masih tidak terlalu banyak. Alkitab betul-betul bisa habis kalau bukan Allah sendiri yang menjaga Alkitab. Tapi sekarang saudara lihat buktinya. Hari ini Alkitab bukannya habis,
malah ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Saya sudah keliling Indonesia. Kira-kira separuh Indonesia itu sudah. Saya juga sudah keliling dunia. Kira-kira separuh dunia itu sudah saya kelilingi. Kemanapun saya pergi, di sana saya melihat Alkitab. Baik di gunung, baik di dusun, baik di desa yang terpencil, maupun di kota-kota modern, di metropolitan dunia yang kota yang itu apa itu? Metropolitannya, Megatron, kota yang penduduknya itu paling sedikit itu 15 juta ke atas. Ada Alkitab. Alkitab ada di sana. Sampai kepada desa paling terpencil di hutan rimba yang penduduknya hanya 2-3 rumah, Alkitab ada. Sampai saya heran sekali. Itu Allah. Firman Allah tidak bisa dicegah, tidak bisa dihentikan, tidak bisa di stop. Firman Allah harus itu menyebar ke seluruh dunia dan suaranya didengar, harus didengar oleh seluruh umat manusia. Dan saudara sendiri tahu ada banyak cerita mengenai pemusnahan firman Allah di misalnya dulu itu waktu komunis masih berkuasa di negara Soviet Uni, negara Rusia, itu dulu sampai orang-orang Kristen berusaha memasukkan Alkitab ke negara di apa itu Rusia disebut di balik tirai besi ya, ke balik tirai besi. Karena punya Alkitab di sana berarti penjara. Karena di sini kita puji Tuhan ya, di negara Indonesia, negara Pancasila, kita bebas punya Alkitab. Di Rusia dulu tidak bisa. Punya Alkitab berarti penjara. Sampai Alkitab di sana langka sekali dulu. Alkitab sangat berharga. Nah, sehingga ada banyak usaha orang Kristen berusaha memasukkan Alkitab ke sana dulu. Dengan cara disudupkan dan sebagainya. Dan kalau ketahuan memang resikonya berat sekali. Bisa penjara, bisa dibuang kerja paksa di mana itu? Padang es Siberia selama seumur hidup di sana. Beberapa negara yang bukan Kristen di beberapa negara di Timur Tengah juga itu melarang Alkitab untuk diedarkan. Itu juga dengan beberapa sanksi dan risiko yang besar. Di Indonesia puji Tuhan kita bebas menjual, membeli, memiliki, membaca Alkitab, mempelajari.